Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wa sallallahu ala khairi abdi. Qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi'aisin ma'akul. Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Nurul Huda Habib Idrus As-Sigaf yang ada di samping kanan saya, dan yang saya hormati Akhinal Mahbub, sahabat saya tercinta Bapak Untung yang ada di kiri saya, dan semua hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini, dan juga ibu-ibu hadirat tentunya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salam dan sholawat teruntuk baginda mulia Nabi besar Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Barusan kita duduk di sini telah membaca istighosah. Apa sih itu istighosah? Kadang-kadang orang merasa aneh, merasa hal yang baru terhadap makna istighosah. Istighosah adalah tolabul ghaus, artinya melakukan permintaan untuk sebuah pertolongan. Kita mencari permintaan, memohon pertolongan Allah. Cuman bahasa istighosah ini semakna dengan yang namanya berdoa, berzikir. Karena dilakukan secara kolektif, dilakukan secara bersama, sehingga konotasi orang ini beda. Karena istighosah ini tujuannya tidak ada lain adalah memohon pertolongan Allah agar hajat kita, niat kita, maksud kita, tujuan kita dikabulkan oleh Allah, dan para leluhur kita, orang tua kita yang almarhum dan almarhumah juga diampuni dosanya oleh Allah. Nah, kira-kira sekarang pertanyaannya, karena orang Wahabi biasanya ini kan ngupas-ngupas, apakah ada dalilnya istighosah dalam Al-Quran? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Itu dalilnya. Ingatlah Muhammad, tatkala engkau minta tolong Rabbakum pada Tuhanmu, fastajaba, maka mengabulkan Allah lakum terhadap permintaan Muhammad. Saat itu terjadi asbabun nuzulnya ayat ini tatkala perang Badar. Tatkala perang Badar, umat Islam yang diajak Rasulullah untuk menghadapi kufar pada waktu itu kalah banyak. 3 kali lipat pasukan orang kufar ini banyaknya, sehingga Rasulullah agak terkejut. Kita 1, misalnya kita 1000, dia 3000. Lalu Allah tolabul ghaus, lalu Rasulullah bertawassul, beristighosah kepada Allah yang ayat tadi turun. Lalu mohon kepada Allah pertolongan. Akhirnya Allah mengirimkan 1000 pasukan dari malaikat. Makanya istighosah maknanya kalau ada hal penting kita kepada Allah, kita mohon lewat istighosah. Nah, Allah kemudian menurunkan 1000 malaikat karena kita kalah jumlah pasukan, sehingga pasukan kufar pada waktu itu kocar kacir. Berkat istighosah 1000 pasukan malaikat turun. Makanya kita yang ngamalkan istighosah termasuk sumber sari.
Kalau logika berbicara tidak mampu, tapi dengan istighosa pertolongan Allah. Nah makanya kadang-kadang orang punya kerja ada istighosa, cuman kita jawakan dengan ruat santri. Itu hanya metode sebenarnya. Sebenarnya orang yang punya kerja itu istighosa, karena budaya lingkungan kita Jawa ya ruatan santri. Isinya sama. Istighosa isinya adalah dzikir, istighfar, sholawat. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa kok diawali Fatihah? Fatihah ini adalah induk daripada Al-Quran. Orang sholat tanpa Al-Fatihah ya tidak sah sholatnya. Kita kirim-kirim pasti Fatihah, singkat saja, ke ahli kubur cukup. Saya kirim Fatihah kepada bapak saya yang meninggal, ini Al-Fatihah cukup. Dan di Al-Fatihah ini ada asma-asma Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, penyasih penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah kita tawassul bi asma'illah. Karena tawassul ada tawassul bi asma'illah, tawassul bi a'malis sholehah, tawassul bis solihin, tawassul bidat. Nah yang tawassul bidat ini ditentang oleh Ibnu Taimiyah yang merupakan masuk pemahaman Wahabi, sehingga dia anti bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan dalil orang Nahdliyin itu nggak kekurangan. Biar Wahabi beradab, Wahabi ini kan banyak ngomong kekurangan dalil. Orang NU kebanyakan dalil, tapi dia kurang ngomong karena apa? Ada tawadhu, ada santun, ada akhlak, ada moralitas. Nah di sini, makanya bagi anak muda yang ada di sini, jangan mudah terpengaruh dengan ajaran cingkrang yang kadang-kadang pemahaman agamanya dangkal, tapi penampilan keagamannya tampak. Jenggot ditampakkan, kemudian celana cingkrang ditampakkan. Kalau kita orang NU, para kiai, habaib, sederhana-sederhana saja. Karena agama itu urusan hati kita kepada Allah, bukan dari segi penampilan. Walaupun dia punya dalil, tapi bisa disanggah. Karena kalau kita lihat golongan Wahabi ini tidak paham usul fikih. Dia punya fikih menurut madhabnya dia, tapi tidak paham usul fikih sehingga kaku. Kalau sudah haram-haram, kalau sudah murtad-murtad, kalau sudah syirik-syirik. Nah ini. Nah kita mengawali membaca Al-Fatihah tadi tawassul bi asma'illah. Yang kedua tawassul bi a'malis solehah, tawassul dengan amal soleh. Kadang-kadang orang mau pergi, mau bepergian, mau safar, kadang-kadang dia sodako dulu beri kepada orang agar selamat, ini dengan amal soleh. Kadang-kadang kita di adat Jawa ada kedurenan. Kalau doa-doa tok, undang orang diajak berdoa, setelah itu terima kasih Pak, dia pulang ngerundel, doa-doa anu. Tapi kalau kita ngundang orang berdoa, duduk makan yang enak, begitu pulang berkati gede-gede. Begitu di jalan, alhamdulillah anak bojo mangan kabeh, tekon dedek mulai warak, katanya mantep. Nah ini namanya tawassul bi a'malis solehah, dengan amal soleh. Tidak salah. Adat yang ada, suku apa saja tidak salah, senyampang untuk Allah dan karena Allah. Tidak ada persoalan. Karena apa? Ini bahasanya adalah bahasa sodako, bahasa sedekah. Cuman metode cara ini beda-beda. Ada yang di pola begini, ada yang pola begini. Nah ini, jangan sampai kita menyalahkan adat yang sudah berjalan, yang masih sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga tawassul bisolihin, tawassul dengan orang-orang soleh. Kadang-kadang ada datang ke habaib, beb saya mau doa barokahnya. Ini dibolehkan dalam Islam. Kadang-kadang datang kepada kiai ulama, ini namanya tawassul bisolihin.
Apakah ada dalilnya? Datang ke orang yang hidup, yang meninggal, ke makam, ada. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wabtagu ilaihil wasilata, carilah jalan menuju Allah dengan perantara wasilah. Nah, kalau kita ngaku langsung berdoa kepada Allah, langsung aja berdoa kepada Allah, apa cukup amale? Wuduknya jarang, sholatnya Senin Rebo, zikirnya kurang, maksiate akeh, enek bojone tangga mendelik. Lalu mau menghadap kepada ya Allah, ditolak jadi malaikat, wes aja macam-macam, wes kakean dosa. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, perantara Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, perantara Habib Kuitang misalnya, perantara Habib Lutfi, insya Allah dijabah. Karena apa? Ini kekasih Allah. Nah, kalau sudah kekasihnya yang minta, Allah mencintai, dikasih. Makanya jangan sok-sokan, pokoknya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran isone terjemah, hadis yo terjemah, sok masang dalil. Nah, ini wahaber yang keliaran begitu. Saya paling anti. Nah, makanya kita kembali, anak muda, saudara remaja, semangat tingkatkan. Kita ikuti ulama, ittabiul ulama, ikut aja ulama. Apapun yang terjadi saat ini, ada perbedaan antara Habib dengan kiai-kiai yang memang ada yang memprovokasi. Kalau istilah pondok pesantren, ada domir mustatir, takdiruhu provokator. Nah, ini provokator ini sudah menyampaikan macam itu, ngadu ulama dengan kiai agar apa? Agar kalau sudah pecah, tinggal Indonesia lenyap dari permukaan bumi. Kita tidak punya negara, kita akhirnya keluyuran ke Pakistan diusir, keluyuran ke India diusir, ke Arab Saudi dipentung, di Suriah kena bom mati kabeh. Nah, ini. Makanya kita kembali bersatu, waqtasimu bihablillahi jami'a. Saya tumben di sini main dalil, biasanya ceramah tidak pernah main dalil. Nah, ini tentunya. Yang terakhir, tawassul bidzat, tawassul dengan pribadi Rasulullah. Nah, ini yang ditentang Wahabi. Rasulullah kan sudah meninggal, tidak perlu tawassul. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal, Habib Ali Kuitang sudah meninggal, tidak perlu ditawassuli, syirik. Padahal Rasulullah sendiri pernah tahu, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Tawassullah kalian bijahi dengan kedudukanku, kata Nabi. Fa inna jahi, karena sesungguhnya kedudukanku, indallahi azimun, di sisi Allah itu mulia agung. Kalau tidak percaya, mungkin saudara remaja nanti nikah, saya tidak mau nyebut Rasulullah, langsung asyhadu alla ilaha illallah, segitu tok di KUA. Muhammadnya mana? Saya tidak mau. Gak kira kawin sampai itu. Ditolak. Kalau tawassul ya nyebutnya syahadat lengkap, Muhammadur Rasulullah harus ada. Tapi karena anti Muhammad, nah ini kan kebohongannya di sana. Sholawat kepada Nabi tidak mau. Alasannya tawassul bidzat, ditentang oleh Ibnu Taimiyah, yang diikuti oleh Wahabi. Tapi kalau kawin pasti lengkap syahadatnya. Sholat tidak mungkin asyhadu alla ilaha illallah. Nanti tentunya akan diperlengkap semua. Nah, inilah bahasa-bahasa ini di masyarakat. Kadang-kadang yang tidak paham, yang penting jenggote 1,5 meter, cingkrangnya, celananya tinggi, sudah diikuti. Nah, ini harapan saya kepada saudara muda, mari kita syiarkan keberadaan kita. Kita duduk di sini, kita syiarkan, kita ajak orang tua kita kebersamaan. Ini setiap Senin Legi, setiap malam Senin Legi, 35 hari sekali di masjid. Ini mohon izin dan restu kepada Bapak Takmir Al-Habib dan juga tokoh Pak Untuk.
Mohon izin, malu-malu dicelatu ini saya berat. Nah ini tentu. Nah kita santai-santai. Yang penting bagaimana kita bersatu. Islam enak, Islam tenang. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.